Halo ibu-ibu PWGT Jemaat Elim Balikpapan, selamat malam, Shalom. Apa kabar di malam hari ini? Semoga kita semuanya dalam lindungan Tuhan ya. Baik ibu-ibu, pada malam hari ini kita berjumpa kembali di acara Hari-Hari PWGT, di mana setiap harinya dan setiap bulannya akan menampilkan hal-hal yang sangat menarik. Dan malam hari ini tidak kalah menariknya, saya juga sudah menghadirkan narasumber dari ibu-ibu kelompok GSB Gunung Sari Bawah dengan ibu-ibu yang berasal dari kelompok Pasar Baru, Gunung Malang dan sekitarnya. Nah ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu saya akan memperkenalkan siapakah ibu-ibu yang mempunyai talenta dan memiliki kerajinan serta keahlian untuk membuat taskur. Nah mungkin ibu-ibu penasaran? Ayo saya perkenalkan siapa mereka. Nah ibu-ibu yang berada di rumah dan dimanapun ibu-ibu berada pada malam hari ini, inilah ibu-ibu yang saya sebutkan tadi. Beliau-beliau adalah ibu-ibu yang mempunyai kreativitas untuk membuat taskur. Nah inilah dia, saya akan perkenalkan satu-satu dari mereka yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang pertama adalah Ibu Risma. Selamat malam Ibu Risma. Selamat malam. Iya, apa kabar Ibu? Puji Tuhan, baik. Oke, hari ini kita akan bersama-sama untuk membuat taskur ya Bu ya? Iya, taskur. Baik. Itu adalah Ibu Risma. Beliau adalah koordinator dari kelompok Pasar Baru Gunung Malang dan sekitarnya. Selanjutnya ada Ibu Siska. Selamat malam Ibu Siska. Selamat malam. Apa kabar Ibu Siska? Puji Tuhan, baik. Ya, Ibu Siska berasal dari kelompok Gunung Sari Bawah. Nah, beliau ini adalah salah satu pengrajin dari taskur, untuk membuat taskur. Selanjutnya, satu lagi yang saya akan kenalkan, beliau adalah Ibu Yohana. Selamat malam Ibu Yohana. Malam. Apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan baik. Oke, Ibu Yohana ini sudah ahli untuk membuat taskur. Nanti kita akan saksikan bagaimana caranya Ibu Yohana, Ibu Siska, dan Ibu Risma akan memperagakan bagaimana membuat dan akan memperkenalkan barang maupun bahan dan alat-alat yang digunakan untuk membuat taskur. Ibu-ibu yang berada di rumah, mungkin ibu penasaran kenapa ibu-ibu yang berada di Pasar Baru maupun di Gunung Malang dan sekitarnya serta ibu-ibu berasal dari Gunung Sari Bawah ini bisa membuat tas dari kur, dari tali kur. Kita tahu bahwa tali kur itu sangat licin dan sangat sulit untuk ditarik karena dia agak keras, walaupun dia lentur tapi dia agak keras. Nah, kita akan coba tanyakan kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Ibu Risma. Ibu Risma mungkin bisa diceritakan sedikit kepada ibu-ibu yang berada di rumah, bagaimana sih ceritanya kok bisa nih kelompok Pasar Baru, Gunung Malang dan sekitarnya ini bisa sampai membuat tas yang terbuat dari tali kur. Nah mungkin bisa diceritakan bagaimana. Nanti, tapi sebelumnya saya juga ingin bertanya kepada Ibu Risma, mungkin bisa diperkenalkan dulu apa dan alatnya apa, kemudian bahannya apa, supaya ibu-ibu yang berada di rumah bisa mengetahui ini loh bahannya kalau kita mau buat taskur. Mungkin ibu-ibu Risma dan Ibu Siska bisa memperkenalkan alat dan bahannya, silakan. Apa saja yang akan digunakan? Bahan dan alat yang kita gunakan untuk membuat taskur ini, bahan-bahannya yang pertama ini tali kur. Tali kur. Tali Oke. kur. Ya. Kebetulan pada sore hari ini kita memakai warna biru dengan putih tulang. Kalau warna sih sesuai selera ya ibu-ibu ya, ibu-ibu yang mau pakai warna apa. Iya. Kebetulan kita pakai warna ini. Oh jadi ini tali kur ya Bu ya, Bu Risma ya. Nah ini dia Ibu, mungkin bisa disaksikan tadi sudah ditunjukkan dan diperlihatkan oleh Ibu Siska. Selanjutnya apa lagi Bu? Yang kedua itu puring. Puring. Oke. Gunanya untuk apa ini Bu puring? Puring nanti untuk di dalam tasnya itu, lapisannya. Oh jadi untuk di dalamnya. Lapisannya. Oke. Selanjutnya? Itu yang ketiga itu resleting. Resleting, oke. Ya.
biar tasnya bisa ditutup ya, dikunci gitu. Oke. Ditutup. Sementara kalau alat-alat yang kita gunakan sih simple aja dia di sini, cuman nggak pala banyak alatnya. Itu yang pertama itu gunting. Gunting. Gunting, dan yang kedua itu meteran. Untuk kita mengukur itu talinya nanti pakai berapa meter. Oh gitu. Jadi memang harus sama ukurannya Ya. atau sesuai dengan selera juga ya, untuk ukuran tasnya mau besar atau kecil itu tergantung dari selera juga ya Bu ya. Selera Ada yang- tasnya, ukuran tasnya nanti. Baik. Nah, sekarang kita sudah tahu Ibu-ibu apa saja bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk membuat tas kur. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana caranya sih membuat tas yang berasal dari tali kur ini. Kelihatannya agak sulit. Saya sendiri ini lihat, kalau saya lihat di sini ada Ibu Yohana nih yang sudah menarik-narik talinya. Nah, coba bagaimana Ibu Yohana mungkin bisa memperlihatkan dulu juga cara membuatnya. Silahkan Ibu Yohana. Caranya bagaimana Bu Yohana untuk membuatnya? Awal dari untuk membuat sebuah atau tas itu. Cara membuat tas tali kur, Ya. kita gunting 3 cm dari benang tali kur, baru 3 cm atau 3 meter. Oh, 3 meter. Maaf, 3 meter ya Bu. tapi itu tergantung dari besarnya tas Ya, besarnya tas. yang akan dibuat ya. Ya. Jadi bisa mungkin hanya 1,5 meter, bisa 2 meter gitu atau Paling 2 meter. oh paling kecil 2 meter ya. Ya. Paling pendek untuk pemotongannya ya. 2 Oke. meter. Nah, terus awalnya gimana tuh Bu? Awalnya kita mulai ya Bu. Ya. Kita pegang dua, selesai kita gunting, kita pegang begini, Satu begini, helai Bu. tali dulu, oke, Ya. dilipat 2. Dilipat 2 baru disatukan begini ya Bu. Ya, ditunjukkan kepada ibu-ibu di rumah Ya. mungkin Bu, biar bisa dilihat. Ya, Oke. Oh, jadi itu awalnya disilang ya Bu, dimasukkan di lubang antara tali satu dengan yang lainnya ya. ya, Oke. baru ditarik. Bisa kelihatan nih ibu-ibu ya, kita lihat bagaimana cara awalnya membuat tas Ini kur sudah ini. satu kepala. Oke, kepala jadi tas. ini sudah jadi. Nah, mungkin bisa disorot untuk kameranya ya. Ini sudah jadi satu kepala untuk dilanjutkan selanjutnya ya Bu ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah seperti ini, Disambung, bikin lagi banyak-banyak baru disambung. oke. Jadinya tas begini, Setelah disambung-sambung, dikasih ketemu. cara menyambungnya tadi gimana Bu? Setelah ini jadi satu, ini udah jadi satu. Nah, coba supaya kelihatan, jadi kita pakai yang warna biru dan Putih ya putih tulangnya ya. Ini ya. Oke. dijadikan satu. Cara menyambungnya juga dililitkan atau bagaimana itu Bu? Ya kayak tadi. Jadi dimasukkan antara tali yang satu dengan yang lain, dikaitkan gitu ya, kemudian begini. Ditarik. Diratakan kepalanya. Ya. coba Ibu coba Ini Ibu begitu bisa. terus sampai jadi tas, sampai jadi satu tas. Kelihatan mungkin ya ibu-ibu yang ada di rumah ya, bisa dilihat ya. Jelas. Jadi antara tali yang satu dengan yang satunya itu dimasukkan gitu ya Bu ya, disambung terus ya. Jadi Sambung ini terus. tali yang ini dimasukkan ke
tali kepala yang Ya. selanjutnya. Sampai akhirnya Jadi satu tas jadi seperti seperti ini. oke. Ini sudah kepala yang jadi. Jadi tinggal nanti Tinggal sambung turun. ke bawah ya. Ya. Ini berarti nanti besarnya tas seperti ini ya Bu ya? Iya. Lebarnya ya seperti ini ya? Iya. Oke. Mungkin ini masuk HP kecil kah? Oh ya, bisa Ya. untuk menyimpan HP ya. Iya. Dompet kecil juga bisa Iya, saya rasa. boleh. Nah ibu-ibu mungkin kalau memang misalnya kurang jelas atau cara melihat mungkin kurang jelas karena kita di shoot ya dari agak jauh, ibu-ibu boleh menelpon langsung kepada Ibu Yohana nanti atau bertanya langsung kepada Ibu Yohana. Karena hari ini kita hanya menampilkan cara membuatnya tidak secara sistematis yang sangat-sangat ini, tapi kita membuatnya sederhana mungkin. Jadi untuk model dan lain-lainnya itu Ibu boleh bertanya kepada Ibu Yohana langsung. Nah, Ibu Yohana selanjutnya kalau misalnya satu tas nih ya, satu tas tuh kira-kira berapa lama jadinya? Kalau misalnya tas kecil aja. Kalau tas kecil itu 2 hari, 3 hari bisa. Oh gitu ya, tapi itu dikerjakan terus menerus atau ditinggal juga misalnya masak? Kita masak juga, kita masak sambil kita kerja. Oh gitu, jadi disambil aja ya Bu ya? Ya. Oke Kalau oke. ada waktu yang kosong kita kerja lagi. Oke, jadi ini adalah kerjaan sambilan yang menghasilkan ibu-ibu ya. Jadi benar-benar ini merupakan sambilan tapi menghasilkan uang karena saya dengar-dengar Ibu Yohana ini juga sudah bisa memasarkan hasil tasnya, begitu ya Bu ya, begitu ya. Sudah. Oke, baik. Selanjutnya untuk Ibu Siska, kalau misalnya tas-tas ini sudah jadi, itu kira-kira harga jualnya berapa ya Bu ya? Tergantung dari ukuran sama model. Boleh mungkin kalau semacam yang kita lihat di sini ya Bu ya. Saya ada lihat di sini yang sudah jadi ibu-ibu ya. Nah, kalau misalnya yang sebesar ini kira-kira berapa ini Bu? Itu bisa sekitar 200-an. 200.000 rupiah ya. Karena kita lihat cara pembuatannya juga cukup sulit ini Bu ya. Jadi memang harganya tidak begitu murah, tapi memang bahan dan cara pembuatannya perlu ketelatenan dan ketelitian serta mempunyai tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Nah, oke ibu-ibu, kalau misalnya sudah jadi, Ibu Risma boleh tahu nggak kalau ini sudah jadi sebagai koordinator kelompok, itu dipasarkan kemana aja Bu? Mungkin ada ke teman-teman atau ke pasar atau kemana gitu? Iya, biasanya sih memang karena kita ini berdekatan ya, jadi Ya. tetangga itu ada juga yang pada mau beli, itu tetangga. Oke. Atau kalau pas kita pergi jalan keluar, ada yang lihat ini tas, wah cantik katanya kayak gitu. Nah dia tertarik, dia beli, dia pesan. Oh gitu. Jadi hanya dari ada seorang ibu yang lewat menggunakan tas ini, dia lihat tertarik langsung pesan gitu ya. Karena Jadi tasnya juga sudah pernah dibawa pergi jalan gitu kan, pergi jalan, ya. dia lihat suka, akhirnya dia beli itu tasnya. Oh, gitu. Pas lagi dipakai itu. Oh ya. Jadi pas lagi dipakai Pas karena lagi dia dipakai, tertarik dia dengan tas tertarik, itu, dia dia beli. langsung buat saya aja Iya. gitu berapa gitu Iya, ya. dia Wah, beli hebat langsung. juga ya Bu ya. Oke, jadi benar-benar ini adalah kerajinan yang menghasilkan ibu-ibu yang berada di rumah ya. Jadi bukan merupakan kerajinan yang tidak ada manfaatnya atau bagaimanapun, tapi ini cukup mahal harganya. Jadi bisa menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ibu-ibu di rumah. Baik ibu-ibu, mungkin kita akan saksikan ya corak dan model dari tas-tas yang berasal dari tali kur ini. Bentuknya maupun warna dan gayanya kita akan lihat bagaimana bentuknya, cantiknya tas ini, dan yang sudah jadi akan diperagakan oleh salah satu ibu yang berasal dari GSB. Saya persilahkan Ibu untuk memperlihatkan tasnya yang sudah jadi. Kita akan saksikan. Silahkan Ibu.
berada di rumah, ini adalah model taskur kecil. Bisa kita manfaatkan untuk tempat HP atau mungkin dompet kecil. Dan untuk membuatnya pun tali yang diinginkan bisa panjang, bisa pendek. Nah, ini adalah salah satu hasil karya dari ibu-ibu yang berada di Pasar Baru, Gunung Malang, dan GSB, serta sekitarnya. Masih ada model lain lagi, Bu? Silahkan. Model tas besar bisa kita gunakan untuk pergi ke gereja maupun pergi pesta juga bisa. Kalau ibu-ibu ingin membawanya yang lebih besar untuk pergi ke pesta, bisa kita manfaatkan. Di dalamnya bisa kita letakkan mungkin Alkitab atau dompet yang lebih besar lagi, sesuai selera dari ibu-ibu yang berada di rumah. Begitu cantik ya ibu-ibu ya, warnanya pun sangat menarik, cerah, warna kuning berpadu dengan warna hitam, cantik. Selanjutnya masih ada lagi Bu yang bisa diperlihatkan kepada ibu-ibu yang di rumah. Oke. Nah, ini berwarna ungu dan krem, sangat cantik juga, dengan talinya yang berwarna ungu, lebih besar juga, tergantung selera ibu-ibu. Dan apabila ibu-ibu ingin belajar lebih jauh lagi, bisa langsung menelpon kepada Ibu Yohana, menghubungi beliau yang berada di kelompok Pasar Baru dan sekitarnya. Bagaimana ibu-ibu? Masih ada satu lagi kelihatannya ya yang bisa kita tampilkan hasil karyanya Ibu Yohana dan ibu-ibu yang lain. Nah, warna kuning dan biru, bisa model selempang. Cara membawanya pun sangat santai, yang diperagakan oleh Ibu Nur Hayati atau Ibu Nunung dari GSB. Cantik ya Bu Nunung ya? Iya. Nah ibu-ibu bagaimana? Tertarik? Silahkan pesan atau order. Oke, terima kasih banyak ya Bu Nunung bantuannya, sudah memperlihatkan hasil karya dari kelompok Gunung Saribawa dan kelompok Pasar Baru. Nah, ibu-ibu yang berada di rumah, demikian tadi bagaimana kita sudah saksikan, dan ibu-ibu yang berada di tempat ini malam hari ini sudah membagikan ilmunya, bagaimana cara membuat tas yang berasal dari tali kur. Semoga acara malam hari ini boleh bermanfaat buat ibu-ibu yang berada di rumah. Apabila ibu ingin memesan atau ingin membeli bermacam model tas yang berasal dari kur, ibu bisa langsung menghubungi koordinator kelompok Pasar Baru. Ibu-ibu, demikian tadi acara kita malam hari ini. Dengan selesainya peragaan dan memperlihatkan hasil karya ibu-ibu tadi, maka berakhir sudah acara Hari-Hari PWGT pada malam hari ini. Semoga semuanya bermanfaat bagi ibu-ibu yang berada di rumah maupun dimanapun ibu berada. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Risma, Ibu Siska, dan Ibu Yohana serta Ibu Nur Hayati yang tadi sudah memperlihatkan dan boleh hadir pada malam hari ini untuk membagi ilmunya membuat tas berasal dari tali kur. Nah ibu-ibu, sebagai akhir acara pada malam hari ini masih ada satu acara lagi, yaitu sebuah lagu yang akan dibawakan oleh ibu-ibu PWGT Jemaat Elim Balikpapan.
Untuk itu selamat malam dan sampai berjumpa lagi. Shalom.